beberapa hari ke depan bahwasannya pihak KPI sendiri untuk segera mengklarifikasi dan transparansi ke publik terkait berapa jumlah anggaran pendistribusian surat suara ke Pulau Tapan. Itu yang kami minta paling pertama. Yang kedua, justru kehadiran kami di sini adalah untuk memperjuangkan regulasi ini, Pak. Secara peraturan Kementerian Perhubungan, kapal nelayan memang tidak diperbolehkan untuk mengangkut barang. Tidak diperbolehkan. Coba kita baca-baca undang-undangnya. Kapal nelayan tidak diperbolehkan secara regulasi. Ini mungkin yang menjadi miskomunikasi antara pihak KPU dengan Samanda. Dan kami minta untuk segera melakukan koordinasi karena masih banyak kapal yang kemudian memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh KPU sendiri. Jadi beberapa hari ke depan kami minta pihak KPU untuk segera mengklarifikasi persoalan ini. Sekian dan terima kasih. Karena memang informasi yang kami dapat selama belum. Tapi harapan kita kita daripada KPI itu harus sesuai dengan regulasi yang tadi. Kita mendukung kesuksesan pemilu ini. Kami sangat mendukung 100%. Kami saja ingin menghalang persoalan distribusi dan lain sebagainya. Karena yang menganggap nanti dihalang-halang. Kalau kita tidak. Jadi yang dijalankan, maka kita lakukan sesuai dengan persoalan. Karena bukan tanpa harus menyelesaikan kesejahteraan. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pihak terkait dengan distribusi logistik. Yang pertama kita dengan perhubungan, yang kedua dengan Sarbandat Niaga, yang ketiga dengan Sarbandat Perikanan rencananya Pak ya, rencana dengan Sarbandat Perikanan, yang keempat itu dengan kejaksaan, yang kelima dengan kepolisian bersama kepolisian. Termasuk untuk kita akan libatkan PKK. Kenapa? Untuk menentukan kapal ini karena ini kan masuk ini masa ekstrim, kita betul-betul akan betul-betul bahwa kendaraan kapal yang dipakai adalah kapal yang memang disepakati oleh semua pihak agar SOP-nya standar. Walaupun mungkin nanti ada yang tidak standar, tapi paling tidak itulah yang terbaik daripada seluruh kondisi yang ada. Tapi intinya kita melibatkan semua pihak supaya bisa membantu ini KPU ini bisa mendistribusikan logistik tepat pada waktunya. Karena kalau tidak, tertunda itu tidak sampai logistik di Kalimantan. Apalagi ini memang waktunya sudah minggu sekarang 13 hari. Saya kira itu yang kita rencanakan besok salam, mudah-mudahan tidak ada halangan, jadi doakan. Jadi rencananya kapan? Besok Pak jam berapa? Sudah saya sudah apa ini surat-suratnya undangannya kepada semua. Oke. Bapak bisa dijelaskan adanya tadi disampaikan oleh terus adanya indikasi KPU mengenai dengan kapal yang akan mengangkut logistik ke kepulauan itu seperti apa? Jadi terima kasih kawan-kawan. Jadi sekaitan dengan aksi daripada mahasiswa yang hari ini dilakukan di KPU, tentunya itu mempertanyakan bahwa ada indikasi. Dan kami sampaikan bahwa kami ini membuka peluang dan ruang kepada siapa saja untuk kemudian ikut dalam hal pengajuan kapal. Oleh karena itu kami mensurvei 4-5 kapal setiap kecamatan. Itu salah satu bukti yang kami bisa sampaikan karena kebutuhan daripada kapal untuk pendistribusian itu sebanyak 3 kapal untuk masing-masing kecamatan. Tangga 3 kapal, kemudian Ikan Karnas 3 kapal. Tadi saya sempat sampaikan juga dari demonstran ini bahwa adanya 3 kapal yang sudah dinyatakan siap oleh KPU lantas dibelakang ternyata diganti dengan kapal nelayan seperti apa? Ya, jadi sebenarnya ini ada miskomunikasi dan kekeliruan dalam memahami informasi. Jadi kami dalam hal ini itu belum menyampaikan bahwa kapal yang ini secara transparansi kepada publik bahwa ini sebagai kapal pemenang. Kenapa seperti itu? Karena ini masih butuh
penguatan oleh lembaga yang berwenang. Ya, karena melihat situasi dan kondisional dalam pendistribusian untuk 2 kecamatan kami di Pangkep itu tidak ada yang menggunakan kapal penumpang, tidak ada kapal penumpang Indonesia. Yang ada hanya 2, kapal niaga dan kapal nelayan. Tentunya dalam layak tidaknya itu ada lembaga negara yang kemudian berwenang untuk menentukannya bahwa ini bisa untuk dilakukan. Dan karena ini terkait dengan kepentingan negara, tentunya kami KPU akan meminta secara khusus bahwa niaga dan nelayan ataupun kapal yang kemudian layak menurut dokumennya, menurut keselamatan, kemudian seluruh perangkat komunikasi dari kapal rakyat yang kita gunakan itu bisa memenuhi standar. Nah, inilah mungkin yang bisa kami sampaikan ke teman-teman media bahwa kami dalam penelitian itu sangat hati-hati. Ya, kenapa kami hati-hati? Karena kami ini ingin menjaga keselamatan personil dan teman-teman kami yang ikut dalam distribusi logistik. Saya kira seperti itu. Jadi artinya bahwa KPU Pangkep ini belum menetapkan ya ada kapal logistik. Sampai hari ini belum menetapkan karena belum ada kontrak. Sementara waktunya sudah mepet. Ya, sementara waktu yang kita gunakan ini sudah mepet. Nah, jadi informasi terkait dengan ini kami butuh dari lembaga ya Semandar kemudian perhubungan terkait dengan kapal ini. Dan besok itu saya akan laksanakan rapat koordinasi terkait dengan stakeholder yang kemudian bertanggung jawab pula terkait dengan ini karena kita tidak menginginkan ada hal-hal yang bisa terjadi. Ada waktu yang ditetapkan ya untuk menetapkan kapal ini kapan waktu akhir untuk menetapkan kapal yang mengangkut logistik tersebut. Jadi ini sebenarnya juga terjadi kekeliruan dalam proses. Jadi memang ada miskomunikasi sehingga barangkali ini memang perlu dibangun bahwa semua kelengkapan ini sudah kita pastikan. Kemudian kita sudah pastikan kapal yang kemudian ini supaya tidak ada. Jadi semua kapal ini kita harus survei, harus lihat keadaannya. Itu yang ini. Sehingga dalam penentuannya setelah besok mungkin sudah ada keputusan yang bisa diberikan. Karena sampai hari ini perlu teman-teman ketahui bahwa kami dalam mendelegasikan ini mendelegasikan penentuan nanti kontraknya itu ke BPK. Jadi ada panitia kecamatan untuk kepulauan ini. Karena kenapa? Mereka yang lebih tahu persis persoalan keadaan, situasi dan kondisi. Bagaimana mereka di wilayah masing-masing. Nah, sehingga ini barangkali menjadi penilaian tersendiri dari mereka. Karena yang akan menggunakan adalah mereka. Jadi dalam penentuan itu mungkin ada penilaian tersendiri lah dari mereka untuk melihat kelayakan baik secara fisik maupun secara riwayat, sehingga ini mereka bisa mengantisipasi lebih awal karena ini kapal-kapal memang sudah rutenya dari Kalmas Tangaya Pangkep itu sudah Makassar hotel itu sudah mereka ya. Ada kewenangan yang pembayaran. Saya akan memastikan bahwa itu 3 ini. Kalaupun ada yang seperti itu, mungkin perlu disampaikan kembali ke kami. Akan kami fasilitasi seperti apa model yang sampai ke kekeliruan. Jadi kemarin ini ada isu gini. Ini kan ada 5 jenis kertas suara. Mulai presiden, terus DPRD, DPD provinsi dan DPD kabupaten kota. Saya dengar kemarin itu, saya tidak perlu cek sama bendahara, tapi yang sementara dibayarkan itu presiden, DPRD dan DPD kabupaten kota dan provinsi. Tapi itu tetap aman karena ceritanya ada. Jadi saya bilang pasti tidak kemana-mana itu. Hanya sementara ini yang ada itu dulu diselesaikan. Tapi sampai kita selesai. Artinya ini dana untuk pelipat ini sudah ada. Jadi ini hanya masalah waktu saja. Tapi sekarang saya tidak tahu kenapa bendahara dia sepotong itu ya. Hanya 3 dulu ini 3 jenis kertas suara Pak yang dia bayarkan. Tapi sisanya kan tetap ada catatan. Jadi ini nanti Pak teman-teman cara membayarnya ini teman-teman dibayarnya pelipat kertas suara ini cara membayarnya memang masing-masing. Jadi berapa dia lipat
Ya, presiden presiden. nanti dibayarkan. Berapa dia dapat DPR RI itu dibayarkan. Berapa dia dapat DPD dibayarkan. Itu dibayarkan. Berapa yang dapat kertas suara untuk DPD provinsi itu yang dibayarkan. Jadi sesuai anunya. Jadi bukan tidak dibayarkan setengah-setengah, maksudnya sementara yang dibayarkan diselesaikan itu dulu yang ada. Sementara ini nanti menunggu ini provinsi dan sama-sama. Tapi